Krisis politik belum usai. Libanon kini terancam menghadapi tantangan baru usai pelaksana tugas Perdana Menteri Najib Mikati mengatakan pemerintah tidak mampu lagi membayar gaji PNS mulai akhir Juni ini. Ini sangat memprihatinkan. Libanon dulunya adalah negara makmur dan sejahtera, dikenal dengan pusat peradaban ekonomi paling kaya dan terbesar di Timur Tengah. Tapi saat ini malah dilanda krisis ekonomi parah. Libanon adalah sebuah negara bekas pendudukan Perancis yang merdeka pada tanggal 22 November 1943. Ibu kota berada di Beirut. Luas wilayah Libanon 10.452 km persegi. Negara ini berbatasan dengan Suriah di sebelah utara dan timur, Laut Tengah atau Mediterania di sebelah barat, dan Israel di sebelah selatan. Sebelum Perang Saudara pecah, kota Beirut dikenal sebagai Paris di Timur Tengah karena kosmopolitannya. Libanon telah menghadapi krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 2018 hingga 2019. Saat itu Libanon kekurangan mata uang asing sehingga nilai pound Libanon melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada akhir tahun 2019 terungkap bahwa Libanon juga melakukan praktek skema Ponzi, di mana bank sentral berutang kepada bank-bank komersial dengan tingkat bunga di atas rata-rata pasar. Uang pinjaman dipakai pemerintah untuk membayar hutang lain dan mempertahankan roda pemerintahan. Nama Libanon berasal dari bahasa Arab yaitu Lubnan, yang berarti putih dan susu. Putih dan susu ini merujuk pada Gunung Libanon yang memiliki puncak bersalju. Libanon merupakan sebuah negara yang memiliki panjang garis pantai sekitar 225 km, memiliki topografi berupa wilayah perbukitan dengan kawasan pantai di bagian barat. Libanon adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang tidak memiliki gurun pasir. Lereng pegunungan Libanon tertutup oleh hutan yang lebat dengan puncak tertutup oleh salju mulai dari bulan Desember hingga Juni. Menurut peneliti, pegunungan Libanon terbentuk dari batu kapur yang mengalami lipatan ke atas pada zaman tersier. Hingga tidak heran di bagian bawah pegunungan terdapat sistem air bawah tanah yang kompleks dengan mata air besar yang terus keluar sepanjang tahun. Puncak pegunungan tertinggi terdapat pada bagian utara, yaitu dekat Al-Hirnil dan Bashari. Di antara pegunungan Libanon dan anti-Libanon, yaitu Lembah Beka. Terdapat pula dua buah sungai utama yang mengalir di negara Libanon, yaitu Sungai Orontes dan Sungai Litania yang hulunya berasal dari Lembah Beka. Iklim negara Libanon yaitu iklim Laut Tengah yang sangat khas dengan musim dingin yang tidak terlalu dingin di sepanjang wilayah pantai serta musim panas yang amat panas. Selain itu, wilayah pantai akan terasa lembab pada saat musim panas, terutama siang hari, dengan suhu udara mencapai 30 hingga 35 derajat Celcius. Musim di negara Libanon terbagi menjadi 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Di wilayah pegunungan, di ketinggian lebih dari 1.200 meter, tertutup oleh salju, terutama ketika musim dingin dengan suhu udara bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Byblos adalah salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni, berjarak sekitar 30 km utara kota Beirut. Nama Byblos sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Menariknya, papirus dunia mendapatkan nama Yunani Byblos ketika diekspor ke Aegean melalui Byblos. Jadi, bahasa Inggris Bible sebenarnya berasal dari kata Byblos yang berarti buku papirus. Penggalian baru-baru ini menemukan bahwa Byblos telah diduduki pada awal periode Neolitik dari 8.000 tahun sebelum Masehi hingga 4.000 tahun sebelum Masehi. Itu adalah pelabuhan utama untuk mengekspor cedar dan kayu berharga ke Mesir dan dikenal sebagai Qubna di Mesir kuno. Ini diketahui karena monumen dan prasasti Mesir sangat mirip dengan yang ditemukan di Sungai Nil. Kuil Baalbek atau kuil Bacchus adalah salah satu reruntuhan kuil Romawi yang paling terpelihara dan termegah di dunia yang berada di luar Roma. Terletak di Abika, Lembah Beka. Komplek kuil ini menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1984. Pada tahun 1970-an, Perang Saudara Libanon pecah dan situs tersebut menjadi benteng pertahanan pasukan Palestina dan Suriah. Saat ini, tempat itu dalam zona larangan FCO di perbatasan timur.
Situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya Libanon sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional Timur Tengah pada umumnya. Sistem politik Libanon yang masih menganut sistem sektarian yang disebut konvensionalisme mudah sekali dipengaruhi oleh situasi regional. Libanon adalah negara dengan keragaman agama paling tinggi di Timur Tengah. Dari 54% penduduknya yang beragama Islam, ada 17 agama lain yang dianut penduduknya. 3 agama terbesar yaitu Islam, Kristen, dan Druze. Kota Beirut sering dibandingkan dengan burung legenda Pinik karena sejarahnya mencatat kota itu telah dihancurkan dan kembali dibangun sebanyak 7 kali. Libanon menggunakan 3 bahasa atau trilingual, yaitu bahasa Arab, Prancis, dan Inggris. Puncak tertinggi di Lebanon adalah Kurnat As-Sauda. Tingginya mencapai 3088 meter dan bersalju. Menurut literatur keagamaan, Nabi Nuh menanam pohon di puncak gunung Libanon, Kurnat As-Sauda. Dari 10 orang penduduk Libanon, ada 1 orang berprofesi sebagai dokter. Dibandingkan dengan di Eropa dan Amerika, dalam 100 orang, hanya ada 1 yang berprofesi sebagai dokter. Sekolah jurusan hukum pertama kali di dunia ada di Libanon, yaitu Downtown Beirut. Libanon memiliki 100 bank, tetapi masing-masing bank tidak memiliki cabang. Shawarma, semacam kebab, adalah makanan cepat saji yang paling disukai di Libanon, seperti gyro di Yunani. Film Avenger menjadikan makanan ini terkenal di dunia dan membuat penjualannya naik. Makanan nasional Libanon adalah kibeh yang terbuat dari daging sapi dan gandum. Semua makanan di Libanon hampir semuanya berbahan roti. Hummus adalah salah satu dari makanan tertua di dunia yang usianya sudah berusia 7.000 tahun. Kata-kata jangan bertanya apa yang dapat dilakukan negaramu untukmu. Bertanyalah apa yang dapat kamu lakukan untuk negaramu. Bukanlah berasal dari John Kennedy, yang menurut pendapat banyak orang, tetapi merupakan kata-kata dari Khalil Gibran, seorang penulis dan sastrawan Libanon. Orang Libanon, yaitu Hasan Kamil Al-Sabah, adalah pemimpin teknologi yang menemukan listrik yang berpengaruh pada perkembangan teknologi abad ke-20, dan dia yang pertama menciptakan listrik dari cahaya matahari. Dan Libanon adalah negara yang paling banyak ditulis dan disebut dalam buku dibanding negara manapun di dunia.